Hai semua, Assalamualaikum. Ketemu lagi di channelku di dapur Mama R. Di video kali ini aku bikin selai nanas untuk persiapan bikin nastar nanti. Bikinnya ternyata gampang, gak ribet, gak bikin pegel karena harus ngaduk-ngaduk terus. Hasilnya cantik banget warna selainya. Rasanya juga manis, asem dan legit, dan gampang banget buat dipulung. Langsung aja yuk kita simak videonya sama-sama. Selamat menonton. Pertama kita siapkan 4 buah nanas. Berat setelah dikupas kurang lebih 1,3 kilo. Aku pakai nanas yang biasa. Kalau mau pakai nanas madu atau nanas Palembang itu boleh banget. Karena ini nanti mau aku chopper, jadi kita potong-potong dulu nanasnya. Kalau mau diparut juga bisa ya. Malah lebih bagus jadi kelihatan seratnya. Karena aku mager, dahlah yang praktis aja di chopper. Dan ini udah selesai aku potong-potong semua nanasnya. Selanjutnya kita siapkan chopper. Kalau adanya blender juga bisa. Kita masukin buah nanasnya yang udah dipotong-potong tadi. Kita masukin sampai hampir penuh. Dan ini masih ada sisa karena choppernya udah nggak muat. Jadi nanti kita chopper setengah halus. Nah, ini udah setengah halus. Tinggal masukin aja sisa nanasnya tadi. Lanjut kita chopper sampai halus. Segini cukup, ini udah halus. Lanjut kita tuang ke dalam wajan yang udah disiapkan. Kalau bisa pakai wajan yang anti lengket agar bawahnya nanti nggak mudah gosong. Nyalakan kompor. Masak di api sedang cenderung besar sambil sesekali diaduk. Ini nggak perlu diaduk-aduk terus, boleh kita tinggal-tinggal buat ngerjain pekerjaan lain. Kalau mau sambil drakoran juga bisa, jadi nggak perlu ditungguin dan diaduk-aduk terus. Kalau ditinggal jangan lupa sesekali ditengok dan juga diaduk. Kalau udah mendidih seperti ini, masukkan 1 sendok teh garam. Kita aduk kembali. Masak sampai airnya menyusut sambil sesekali diaduk ya. Kalau udah seperti ini airnya udah menyusut. Kecilkan api ke sedang cenderung kecil. Masukkan 250 gram gula pasir atau sesuaikan selera. Tambahkan 1 batang kayu manis dan 5-6 biji cengkeh. Aduk-aduk sampai gulanya tercampur. Ketika dimasukin gula, ini nanti akan berair lagi. Ini kita aduk sedikit lebih sering dari yang tadi. Masak sampai airnya menyusut. Kalau udah seperti ini, jangan ditinggal-tinggal. Kita aduk-aduk terus ya. Kalau saat diaduk rasanya jadi lebih berat, itu tandanya selai kita udah hampir jadi. Kalau buat selai roti biasanya sampai di step ini aja. Dan sepertinya ini udah jadi. Tanda kalau selainya udah jadi, kalau kita tuangin gini, dia akan terjatuh tapi jatuhnya itu pelan-pelan. Seperti ini. Koreksi rasa, kalau kurang manis tambahin aja gulanya. Kalau menurutku ini udah pas. Manis, legit, sedikit ada rasa asem, dari buah nanasnya masih kerasa. Selanjutnya matikan kompor lalu pindahkan ke dalam mangkok. Dan ini selainya udah aku pindahkan ke dalam mangkok. Resep ini menghasilkan kurang lebih 630 gram. Ini cantik banget warnanya, kuning keemasan. Selanjutnya, selai nanasnya bisa langsung digunakan, atau kalau mau disimpan,
Simpan di wadah tertutup lalu masukkan kulkas. Aku udah pernah bikin itu 2 bulanan masih oke. Dan ini kalau mau dipulung, basahi dulu tangan dengan sedikit minyak. Biar ukurannya sama, aku pakai sendok takar ukuran 1 sendok teh, atau bisa juga ditimbang. Lalu kita bulat-bulatin seperti ini, dan ini gampang banget buat dibentuk. Enggak lembek dan enggak keras, pas banget ini. Dan ini sebagian udah aku buletin, sisanya mau aku lanjutin nanti atau besok aja. Selamat mencoba ya, semoga berhasil.